Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ilham dengan NIM H0712111071. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur data dan jenis-jenisnya. Apa itu struktur data? Struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database sehingga lebih mudah diakses. Secara teknis, data dalam bentuk angka, huruf, simbol, dan lainnya ini diletakkan dalam kolom-kolom dan susunan tertentu. Ada 7 jenis struktur data. Yang pertama ada array, yang kedua ada linked list, yang ketiga ada queue, ada yang keempat stack, yang kelima ada tree, yang keenam ada graph, dan yang ketujuh ada hash table. Yang pertama ada array. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Setiap data dalam array memiliki indeks, sehingga kita akan mudah memprosesnya. Array terdiri dari 3 hal utama, yaitu elemen, indeks, dan panjang. Elemen adalah item yang disimpan dalam array, sedangkan indeks merupakan lokasi yang mengidentifikasi elemen dalam array. Indeks itu biasanya dimulai dari 0, kemudian panjang menunjukkan jumlah elemen yang dapat disimpan oleh array. Ada 2 jenis array. Yang pertama array satu dimensi. Array satu dimensi yaitu array yang menyimpan list elemen tunggal. Array jenis ini mempresentasikan beberapa item data sebagai satu list. Yang kedua ada array multidimensi. Array multidimensi yaitu array yang menyimpan list elemen dalam banyak dimensi. Istilah sederhananya array di dalam array. Array jenis ini mewakili beberapa item data sebagai tabel yang terdiri dari atas baris dan kolom. Linked list terbagi menjadi 4. Yang pertama ada singly linked list. Singly linked list adalah linked list unidirectional. Jadi kita hanya dapat melintasinya dalam satu arah, yaitu dari simpul kepala ke simpul ekor. Yang kedua ada doubly linked list. Doubly linked list adalah linked list bidirectional. Jadi kita bisa melintasinya secara dua arah. Pointer ini menunjuk ke simpul sebelumnya. Yang ketiga ada circular linked list. Adalah linked list unidirectional. Kita hanya dapat melintasinya dalam satu arah, tetapi jenis linked list ini memiliki simpul terakhir yang menunjuk ke simpul kepala. Yang keempat ada circular doubly linked list. Circular doubly linked list adalah gabungan dari doubly linked list dan circular linked list. Seperti doubly linked list, linked list ini memiliki pointer tambahan yang disebut previous pointer dan mirip dengan circular linked list. Simpulan terakhirnya menunjuk pada simpul kepala. Jenis link ini adalah bidirectional, jadi kita bisa melintasinya secara dua arah. Yang ketiga ada queue. Queue adalah sekumpulan elemen yang jika ada elemen baru yang ditambahkan akan otomatis mengantri atau berada paling belakang. Konsep ini juga sering disebut dengan FIFO atau first in first out. Queue sering disebut dan digunakan terutama dalam sistem operasi yang membutuhkan sumber daya dan penjualan. Misalnya time having computer system, di mana ada sejumlah pemakai akan menggunakan sistem tersebut secara serempak. Yang keempat ada stack. Stack atau dalam bahasa Indonesia diartikan tumpukan, adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip last in first out atau LIFO. Artinya elemen yang terakhir disisipkan akan menjadi elemen pertama yang keluar. Konsep stack
tentu ada hal yang perlu disiapkan. Berikut operasi pada stak yang perlu Anda ketahui. Yang pertama ada is full, yaitu untuk mengecek apakah stak sudah penuh. Yang kedua ada is empty, mengecek apakah stak sudah kosong atau tidak. Yang ketiga ada push, yaitu menambahkan data pada stak atau pada tumpukan paling atas. Yang keempat, mengambil data pada stak pada tumpukan paling atas atau yang disebut dengan pop. Dan yang terakhir ada print, yaitu mencetak semua data dalam satu tumpukan. Yang kelima ada tree. Tree merupakan suatu struktur data yang terdiri dari beberapa node, yaitu node kanan, kiri, dan sebuah pointer untuk menunjukkan ke node selanjutnya. Ada beberapa macam tree. Yang pertama ada binary tree. Binary tree merupakan salah satu struktur data, yang dimana struktur dari datanya berupa akar, dengan masing-masing akarnya memiliki dua cabang. Oleh karena itu disebut sebagai binary, yang berfungsi untuk mengefisienkan data. Yang kedua ada binary search tree. Binary search tree adalah sebuah konsep penyimpanan data di mana data disimpan dalam bentuk tree yang setiap node dapat memiliki anak maksimal 2 node. Yang keenam ada graph. Struktur data graph adalah himpunan simpul yang disebut vertex dan dapat dihubungkan satu simpul dengan simpul yang lainnya menggunakan link yang disebut edge. Garis tersebut ada dua macam, yaitu garis yang memiliki arah dan yang tidak memiliki arah. Secara konseptual, struktur data graph berbeda dengan struktur data tree. Oleh karena itu, dalam struktur data graph menunjukkan terjadi siklus, sedangkan tree tidak ada siklus. Yang ketujuh, ada hash table. Hash table merupakan struktur data yang secara asosiatif menyimpan data. Dalam hal ini, data disimpan dalam format array, di mana setiap nilai data memiliki nilai indeks uniknya sendiri. Akses data akan menjadi sangat cepat jika Anda mengetahui indeks dari data yang diinginkan. Fungsi hash table dapat digunakan sebagai tabel dan identitas pada bukti tersebut dan mempunyai probabilitas identik hingga 99,99%. Selain untuk kepentingan hukum, fungsi hash table juga diandalkan untuk orang-orang yang bekerja di bidang forensik. Kesimpulannya, kita hidup di era digital. Setiap segmen dalam hidup kita membutuhkannya. Kita memiliki signifikan penggunaan teknologi. Tanpa teknologi, hidup kita akan virtually standstill. Struktur data itu sangat penting kita pelajari, karena struktur data itu sangat penting dalam komponen komputer dan bahasa pemrograman. Bersamaan dengan struktur data, juga sangat penting untuk mengetahui bagaimana untuk memperbaiki masalah atau menemukan solusi menggunakan struktur data. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah handphone, buku kontak, sampai DNA kompleks, profil yang mencocokkan menggunakan sistem. Penggunaan struktur data dan algoritma digunakan dimanapun. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.